Sobat Kairos yang terkasih dan yang dikasihi Kristus, renungan firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayatnya yang ketiga. Dikatakan, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kairos, firman Tuhan pada hari ini menggemakan tentang pengharapan mesianik. Pengharapan akan keselamatan, akan kelepasan yang dalam konteks nas kita ini sudah diwujud nyatakan Allah. Allah telah mematahkan semua kuk dari si pemazmur. Sobat Kairos, ada banyak hal di dunia ini yang membuat kita terkungkung, terpenjara, terjajah. Saya ambil contoh sederhana dalam hubungannya dengan uang. Tidak sedikit kita yang terjerat oleh kekuatan uang. Tidak hanya yang miskin, juga mereka yang kaya. Coba saja kita lihat, mereka yang kaya yang sudah dianugerahkan banyak berkat. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya masuk ke dalam buih, masuk ke dalam hotel prodeo alias penjara. Dari yang teratas juga yang terendah. Yang terakhir kita mendengar kasus tentang Pertamax rasa Pertalite. Juga tentang wakil Tuhan, yaitu hakim yang disuap. Coba kita lihat sebelum mereka tertangkap dan masuk penjara. Apa mereka kekurangan uang? Tidak toh. Jawabannya yaitu karena mereka rakus dan serakah. Mereka diperbudak oleh uang, terpenjara oleh kerakusan. Tidak kalah kompleksnya dengan mereka yang terbatas perekonomiannya. Dan sejatinya mereka sangat rentan dengan godaan mamonisme. Jelas bahwa di kalangan mereka ini, demi sesuap nasi, hal menghalalkan segala cara dianggap sudah biasa. Mencuri, merampok, bahkan membunuh. Apa yang namanya bekerja keras dianggap sudah tidak zamannya lagi. Karena semua lapangan kerja dianggap sudah tidak lagi berpihak kepada mereka. Yang lainnya terpesona dengan 1001 macam pinjaman yang menawarkan banyak kemudahan, tanpa menyadari pahitnya kala melunaskan. Mereka banyak terjerat oleh para pelaku pinjol, pinjaman online. Mudah mendapatkannya dan mudah menghabiskannya. Namun sekali lagi, begitu beratnya melunaskan. Bayangkan saja, pinjaman 1 juta rupiah bisa berbunga-bunga sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta, kalau dibiarkan bertahun-tahun. Berharap hidup semakin ringan, justru jerat bunga pinjaman semakin menyakitkan. Itulah kehidupan kalau tanpa bijak menjalaninya. Sobat Kairos yang terkasih, apapun jerat yang mengungkummu, jangan pernah patah arang, jangan pernah patah semangat. Percayalah, hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan kita. Kematian saja mampu ditaklukkan, mampu dikalahkan, apalagi masalah-masalah dan pergumulan hidup yang lain. Dalam teori Archimedes dikatakan secara sederhana bahwa benda yang ditekan ke dalam air akan sama tekanannya ke atas. Artinya, seberat apapun masalah yang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan punya rencana untuk mengangkat kita di balik tekanan-tekanan yang ada. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang mampu menolong dan mengangkat kita. Sobat Kairos yang terkasih, mari kita lanjutkan segala karya perjuangan kita di hari ini dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.